Bagaimana rasanya memulai perjalanan dari pesisir utara Jawa, menikmati tenangnya subuh di Masjid Raya Solo, naik KRL ke Jogja, eksplor wisata Jogja, lalu mengakhiri hari dengan panorama senja yang indah? Semua itu bisa dilakukan hanya dalam satu rangkaian perjalanan yang seru, hemat, dan penuh pengalaman. Tonton video ini sampai akhir, karena ada banyak informasi yang mungkin kalian butuhkan mengenai jarak, rute, dan lain-lain. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan komen video ini ya. Langsung saja kita mulai road trip Jepara, Solo, Yogyakarta. Halo guys, apa kabar? Kali ini kita mulai road trip dari kota Jepara menuju ke Solo. Kita akan menuju Masjid Raya Solo atau Masjid Raya Sheikh Zayed Solo yang terkenal karena kemegahannya. Jarak dari kota Jepara Solo adalah sekitar 131 km, atau kalau ditempuh dengan kendaraan pribadi kurang lebih 3-4 jam perjalanan. Sebelum berangkat, kita cek dulu kondisi kendaraan, mulai dari mesin, oli, tekanan ban, lampu-lampu, dan surat-surat kendaraan. Setelah semua siap, baru kita berangkat. Di sepanjang perjalanan banyak sekali rest area yang bisa disinggahi untuk beristirahat. Karena memaksakan supir untuk tetap berjalan dalam kondisi mengantuk itu sangat berbahaya. Tapi kalau kalian ingin perjalanan yang aman, nyaman, menyenangkan, dan gak mau capek, kita rekomendasikan KSAB Tour, jasa wisata yang siap mengantarkan kemanapun tujuanmu. Dengan berbagai jenis kendaraan terbaru, mulai dari bus, Elf Giga, sampai kendaraan pribadi. Jadikan momen perjalananmu lebih seru bersama KSAB Tour. Nomor admin tertera di channel ini. Setelah berkendara kurang lebih 3 jam, kita sampai di Solo nih guys. Waktu menunjukkan pukul 1 malam. Dan itu dia Masjid Raya Sheikh Zayed Solo Surakarta. Masjid ini buka dari jam 3 pagi sampai jam 10 malam. Berhubung ini baru jam 1, kita coba keliling di depan masjid dulu yuk. Suasananya tenang sekali, udaranya juga sejuk, cocok untuk menikmati keindahan malam. Atau yang capek dan mau istirahat, di sekitar masjid juga ada beberapa penginapan yang bisa kalian sewa. Ada juga ATM Center. Dan beberapa warung atau kios, maupun pedagang asongan yang buka 24 jam. Jam 3 pagi, pintu utama masjid mulai dibuka. Warga berdatangan bersiap untuk menjalankan ibadah sholat subuh. Semua barang bawaan harus melewati pemeriksaan. Langsung saja kita masuk ya guys. Kesan pertama masuk ke masjid ini adalah takjub dan luar biasa. Bangunan masjid yang sangat megah, disinari lampu biru dan kuning, adalah kombinasi yang sangat memanjakan mata. Masjid ini lahir dari sebuah persahabatan yang erat antara Presiden Republik Indonesia saat itu, Joko Widodo, dengan Presiden Uni Emirat Arab, Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan. Pada kunjungannya ke Indonesia tahun 2019, Sheikh Mohammed bin Zayed menyampaikan keinginannya untuk menghadiahkan sebuah masjid bagi masyarakat Indonesia, khususnya di kota Solo, kampung halaman Presiden Joko Widodo. Setelah melalui proses pencarian lokasi, dipilihlah lahan milik negara di kawasan Gilingan, Kecamatan Banjarsari, Surakarta. Pembangunan dimulai pada tahun 2021 dan akhirnya diresmikan bersama oleh Presiden Joko Widodo dan Raja Uni Emirat Arab pada 14 November tahun 2022. Nama Masjid Sheikh Zayed diambil dari Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan, pendiri sekaligus Presiden pertama Uni Emirat Arab. Sebagai bentuk penghormatan, masjid ini dibuat terinspirasi dari Sheikh Zayed Grand Mosque di Abu Dhabi. Meski demikian, bangunan ini bukan sekadar salinan. Di berbagai sudut interiornya terdapat sentuhan budaya Indonesia, seperti motif batik pada karpet dan ornamen kaung yang memperlihatkan perpaduan budaya Timur Tengah dan Nusantara. Berdiri di atas lahan seluas sekitar 3,6 hektar, dengan luas bangunan sekitar 8.000 meter persegi, Masjid Raya Sheikh Zayed mampu menampung hingga 10.000 jamaah. Bangunan utamanya dilengkapi 4 menara setinggi sekitar 81 meter, 1 kubah utama, dan 82 kubah kecil yang memperkuat kemegahan arsitekturnya. Saat memasuki ruang utama sholat,
Mata akan langsung tertuju pada lampu gantung kristal yang megah, tiang-tiang besar berwarna putih dengan aksen emas, serta kaligrafi indah yang menghiasi setiap sudut ruangan. Seluruh elemen tersebut menghadirkan suasana yang begitu tenang, khusyuk, sekaligus memancarkan kemewahan tanpa menghilangkan nilai-nilai spiritual. Namun, fungsi masjid ini tidak berhenti sebagai tempat ibadah. Masjid Raya Syekh Zayed Solo juga dirancang sebagai pusat kegiatan keislaman, pendidikan, sosial, dan dakwah yang mengedepankan nilai Islam yang moderat, damai, serta mempererat hubungan antara Indonesia dan Uni Emirat Arab. Kini, setiap hari ribuan jamaah dan wisatawan datang untuk beribadah sekaligus mengagumi kemegahan arsitekturnya. Saat waktu subuh tiba, suasana menjadi begitu syahdu. Cahaya matahari yang perlahan muncul berpadu dengan warna putih bangunan, menciptakan pemandangan yang sangat indah dan menenangkan. Masjid Raya Syekh Zayed Solo bukan hanya sebuah bangunan megah, tetapi juga menjadi simbol persahabatan dua negara, perpaduan dua budaya, serta pengingat bahwa keindahan arsitektur dapat berjalan beriringan dengan nilai-nilai persaudaraan, toleransi, dan keimanan. Kalau kalian ke Solo, masukkan Masjid Syekh Zayed ini ke dalam list kunjungan kalian ya. Oke guys, dari Masjid Syekh Zayed Solo, kita menuju ke stasiun balapan untuk melanjutkan perjalanan ke Jogja menggunakan KRL. Dari Masjid Syekh Zayed ke stasiun balapan ini, kurang lebih hanya 5 menit saja. Harga tiket KRL Solo Jogja, hanya Rp8.000. Tarif ini bersifat flat untuk semua jarak dari stasiun keberangkatan hingga stasiun tujuan akhir. Dan untuk pembelian tiketnya, dapat dilakukan secara non-tunai menggunakan kartu multitrip dari KAI Komuter, kartu uang elektronik, atau melalui fitur Go Transit di aplikasi Gojek. Untuk waktu tempuh dari stasiun Solo ini ke stasiun Tugu Jogja, kurang lebih 1-2 jam naik KRL. Dan ingat ya guys, prioritaskan orang tua, wanita, dan anak-anak agar bisa duduk dengan nyaman. Di sepanjang perjalanan, kita akan melewati pemandangan persawahan, bukit-bukit, dan perkotaan. Tapi ingat, jangan terlena dengan pemandangannya saja ya. Jaga selalu barang bawaan, jangan ketinggalan maupun hilang. Dari stasiun balapan menuju stasiun Jogja, kita akan melewati 9 stasiun lainnya. Ada stasiun Purwosari, Gawok, Delanggu, Ceper, Klaten, Srowot, Brambanan, stasiun Maguwo, dan stasiun Lempuyangan, sebelum akhirnya stasiun Tugu Yogyakarta. Sesampainya di stasiun Tugu Jogja, sebenarnya ada banyak sekali tempat wisata yang dekat dengan stasiun ini, seperti kawasan Malioboro, Tugu Palputih, Museum Benteng Vredeburg, Titik 0 km Jogja, Keraton Yogyakarta, Taman Sari, dan lain-lain. Tapi karena ini adalah bulan Agustus, bulan kemerdekaan bangsa Indonesia, jadi ini akan menuju ke Monjali, Monumen Jogja Kembali. Sebagai pengingat jasa-jasa para pahlawan yang sudah berjuang untuk kemerdekaan negara Republik Indonesia. Jarak dari stasiun Tugu ke Monumen Jogja Kembali kurang lebih 7,2 km, atau bisa ditempuh dengan kendaraan selama 18 menit saja. Monumen ini berada di bagian utara kota Yogyakarta, tepatnya di Jalan Ring Road Utara, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Monumen yang menjadi pengingat bahwa kemerdekaan Indonesia tidak diraih dengan mudah. Inilah Monumen Jogja Kembali, atau yang lebih dikenal masyarakat sebagai Monjali. Monumen ini dibangun untuk mengenang peristiwa bersejarah 29 Juni tahun 1949, saat tentara Belanda akhirnya menarik pasukannya dari Yogyakarta. Peristiwa tersebut menandai kembalinya Yogyakarta sebagai ibu kota Republik Indonesia, setelah sempat diduduki Belanda dalam agresi militer II. Momen itu menjadi salah satu tonggak penting yang menunjukkan kepada dunia bahwa Republik Indonesia masih berdiri dan terus berjuang mempertahankan kemerdekaannya.
Karena itulah, monumen ini diberi nama Monumen Jogja Kembali. Gagasan pembangunan monumen ini berasal dari Kolonel Sugiarto, yang saat itu menjabat sebagai Wali Kota Yogyakarta. Pembangunannya dimulai tepat pada 29 Juni tahun 1985, bertepatan dengan peringatan 36 tahun kembalinya Yogyakarta. Setelah hampir 4 tahun, monumen ini akhirnya diresmikan oleh Presiden Soeharto pada 6 Juli tahun 1989. Monumen ini berdiri di atas lahan seluas hampir 50.000 meter persegi, dengan tinggi sekitar 31,8 meter. Bentuknya menyerupai tumpeng, simbol rasa syukur dalam budaya Jawa. Maknanya sangat mendalam, yaitu ungkapan syukur atas keberhasilan bangsa Indonesia mempertahankan kemerdekaannya. Memasuki lantai pertama, pengunjung akan menemukan berbagai koleksi asli peninggalan perjuangan kemerdekaan. Tersimpan senjata, seragam, dokumen, foto-foto bersejarah, kendaraan, hingga tandu yang pernah digunakan Panglima Besar Jenderal Sudirman saat memimpin Perang Gerilya. Seluruh koleksi ini menjadi saksi nyata perjuangan mempertahankan Republik Indonesia. Dan jika kalian ingin melihat video detail review wisata Monumen Jogja Kembali ini, silakan tonton di channel ini dengan judul Jelajah Wisata Monumen Jogja Kembali Terbaru tahun 2026. Jadi, di video ini kita spill tipis-tipis ya guys. Naik ke lantai kedua, terdapat 40 relief yang menceritakan perjalanan bangsa Indonesia sejak proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus tahun 1945 hingga pengakuan kedaulatan Indonesia pada 27 Desember tahun 1949. Di lantai ini juga terdapat 10 diorama yang menggambarkan peristiwa-peristiwa penting seperti agresi militer Belanda II, serangan umum 1 Maret tahun 1949, perjanjian Roem-Royen, hingga kembalinya pemerintahan Republik Indonesia ke Yogyakarta. Di bagian paling atas terdapat ruang Garba Graha, sebuah ruang hening yang menjadi tempat penghormatan kepada para pahlawan. Di tengah ruangan berkibar sang merah putih sebagai simbol bahwa kemerdekaan Indonesia lahir dari pengorbanan ribuan pejuang. Suasana di ruangan ini mengajak setiap pengunjung untuk merenungkan betapa mahalnya harga sebuah kemerdekaan. Maka dari itu, marilah kita menjaga kedaulatan negara Indonesia agar tetap utuh, rukun, damai, dan sejahtera. Di kawasan luar monumen, juga terdapat dinding yang mengabadikan lebih dari 420 nama pejuang yang gugur selama agresi militer Belanda II, dari 19 Desember tahun 1948 hingga 29 Juni tahun 1949. Nama-nama tersebut menjadi pengingat bahwa kemerdekaan Indonesia bukanlah hadiah, melainkan hasil perjuangan dan pengorbanan para pahlawan. Monumen Jogja Kembali bukan sekadar destinasi wisata sejarah. Tempat ini adalah ruang belajar, ruang mengenang, sekaligus pengingat bahwa semangat persatuan, keberanian, dan cinta tanah air telah membawa Indonesia melewati masa-masa paling sulit dalam sejarahnya. Usai menikmati perjalanan sejarah di Monumen Jogja Kembali, perjalanan kami kali ini berlanjut menuju sisi timur Kabupaten Sleman. Tujuan berikutnya adalah sebuah kafe yang terkenal dengan panorama perbukitan dan pemandangan kota Yogyakarta dari ketinggian, yaitu Trinata Cafe and View. Dari Monumen Jogja Kembali menuju Trinata Coffee and View, jaraknya sekitar 20 hingga 22 km.
Dengan kondisi lalu lintas normal, perjalanan dapat ditempuh dalam waktu sekitar 40-50 menit menggunakan kendaraan pribadi. Rute yang dilalui membawa kita melintasi jalan-jalan utama kota Yogyakarta, kemudian mengarah ke kawasan Prambanan yang terkenal dengan deretan destinasi wisata alam dan budaya. Jalanan mulai menanjak, menandakan bahwa kita sudah berada di kawasan perbukitan yang menawarkan panorama indah dari ketinggian. Kami tiba di Trinata Coffee and View. Kafe ini berada di tepi perbukitan dengan panorama yang menghadap langsung ke bentang alam Yogyakarta. Dari sini, pengunjung dapat menikmati pemandangan perbukitan, hamparan pepohonan hijau, hingga kerlap-kerlip lampu kota ketika malam mulai tiba. Dengan suasana yang tenang, udara yang sejuk, serta pilihan makanan, kopi, dan minuman yang beragam, Trinata Coffee and View menjadi tempat yang tepat untuk beristirahat setelah seharian menjelajahi destinasi sejarah. Trinata Coffee and View ini terletak di Groyokan, Jalan Raya Tebing Breksi, Jalan Candi Ijo, RT 2 RW 17, Gunung Sari, Sambirejo, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Tak terasa, perjalanan road trip Jepara, Solo, Yogyakarta akhirnya sampai di penghujung cerita. Perjalanan ini bukan hanya tentang berpindah dari satu kota ke kota lainnya. Lebih dari itu, kami belajar tentang sejarah di Masjid Raya Syekh Zayed Solo, mengenang perjuangan para pahlawan di Monumen Jogja kembali, menikmati keindahan alam di kawasan Tebing Breksi, hingga menutup hari dengan suasana hangat dan pemandangan indah di Trinata Coffee and View. Setiap destinasi memiliki cerita, setiap kilometer menghadirkan pengalaman baru, dan setiap perjalanan selalu menyisakan kenangan yang ingin kembali diulang. Bagi kalian yang ingin menikmati perjalanan wisata dengan lebih nyaman, aman, dan tanpa repot mengatur itinerary, percayakan perjalanan kalian kepada KSAB Tour. Dengan layanan yang profesional, armada yang nyaman, dan tim yang berpengalaman, KSAB Tour siap membantu mewujudkan perjalanan wisata yang menyenangkan, baik untuk keluarga, rombongan, gathering perusahaan, study tour, maupun perjalanan wisata ke berbagai destinasi di Indonesia. Didukung armada yang nyaman, pengemudi yang berpengalaman, serta tim yang ramah dan profesional, KSB Tour selalu mengutamakan keamanan, ketepatan waktu, dan pelayanan terbaik di setiap perjalanan. Bukan hanya mengantar dari satu tempat ke tempat lain, tetapi juga membantu menciptakan pengalaman wisata yang menyenangkan, penuh cerita, dan meninggalkan kesan yang tak terlupakan. Baik Anda ingin menjelajahi keindahan Yogyakarta, menikmati pesona Jawa Tengah, berwisata ke Jawa Timur, maupun merancang perjalanan ke berbagai destinasi menarik di Indonesia, KSAB Tour siap menjadi teman perjalanan yang dapat dipercaya. Kepuasan pelanggan selalu menjadi prioritas, karena setiap perjalanan bukan hanya soal mencapai tujuan, tetapi juga tentang menciptakan kenangan indah yang akan selalu dikenang. Jadi, jika Anda sedang merencanakan liburan berikutnya, jangan ragu mempercayakannya kepada KSAB Tour. Bersama KSAB Tour, setiap perjalanan akan terasa lebih nyaman, lebih aman, lebih praktis, dan tentunya lebih berkesan. Terima kasih telah mengikuti perjalanan kami dari Jepara, Solo, hingga Yogyakarta. Semoga video ini bisa menjadi inspirasi untuk destinasi liburan Anda berikutnya. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video road trip seru lainnya. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya, karena masih banyak keindahan Indonesia yang menunggu untuk kita jelajahi bersama.